Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita hari ini 26 Desember 2021. Dan judul renungan kita yaitu kita diberikan hidup yang tidak berkesudahan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih oleh karena pimpinan kasih-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini, dan teristimewa kami sedia diri untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami agar pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, sekali lagi renungan pagi kita 26 Desember 2021 di pagi hari ini dengan judul kita diberikan hidup yang tidak berkesudahan. Dan ayat inti kita Wahyu 2 ayat 11, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sekali lagi, Wahyu 2 ayat 11, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Sementara hidup adalah warisan orang saleh, kematian adalah bagian orang jahat. Musa menyatakan kepada bangsa Israel, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Kematian yang disebut dalam ayat ini bukanlah kematian yang diberikan kepada Adam, karena semua manusia menderita hukuman oleh pelanggarannya itu. Kematian yang kedua telah ditempatkan kontras dengan kehidupan kekal. Sebagai akibat dosa dari Adam, maut berlaku atas seluruh manusia. Semuanya sama-sama masuk ke dalam kubur, dan oleh perencanaan keselamatan semuanya harus dibangkitkan dari kuburnya. Ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi ada suatu perbedaan di antara dua kelas yang dibangkitkan itu, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Mereka yang beroleh kekuatan untuk kebangkitan hidup disebut berbahagia dan kuduslah. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi dia berbahagia dan dia kudus. Tetapi mereka yang tidak oleh pertobatan dan iman pasti menerima hukuman pelanggaran. Kata malaikat itu, setan adalah akarnya, anak-anaknya itu adalah ranting-rantingnya. Mereka, yaitu akar ranting sekarang ini, telah dihanguskan. Mereka telah mati dengan kematian kekal. Mereka tidak akan pernah lagi memperoleh kebangkitan, dan Allah akan memiliki alam semesta yang bersih. Dan semua kumpulan yang ditebus itu, tua dan muda, besar dan kecil, meletakkan mahkotanya yang berkilau-kilauan itu di kaki sang penebus, dan menyembah sujud dalam pemujaan di hadapannya, dan menyembah dia yang hidup selama-lamanya. Bumi baru yang indah itu dengan segala kemuliaannya adalah warisan kekal bagi orang-orang saleh. Jadi saudara, saya jelaskan kembali bahwa pada kedatangan Yesus yang kedua kali, jadi kedatangan Yesus yang kedua kali berbeda dengan kedatangan Yesus yang pertama kali. Kedatangan Yesus yang pertama kali tidak dicatat dalam Alkitab kapan dia datang, tetapi peristiwa itu bisa dilihat di dalam kondisi alam kapan itu terjadi, dan itu sebagai biasanya dirayakan yaitu di bulan Desember, 25 Desember, walaupun di Israel sendiri bahkan sampai bulan Januari mereka memperkirakan kelahiran Yesus itu. Jadi Natal itu adalah kelahiran. Natal Yesus Kristus adalah kelahiran Yesus Kristus. Jadi artinya Natal itu merayakan hari ulang tahun kelahiran Yesus. Jadi sama dengan hari ulang tahun, tetapi kita tidak mendapatkan tanggal
yang tepat untuk perayaan itu. Itulah kedatangan Yesus yang pertama kali. Sedangkan kedatangan Yesus yang kedua kali adalah pada peristiwa yang saya sudah jelaskan, bahwa yang mati, yang setia tetapi mati akan dibangkitkan, lalu yang setia yang masih hidup akan menunggu, lalu kemudian dua kelompok ini diangkat ke angkasa bertemu dengan Yesus dan rombongan yang besar, lalu kemudian 1000 tahun di surga, lalu kemudian di bumi ini kosong. Hanya setan dan malaikat-malaikat mereka dirantai selama masa milenium atau 1000 tahun. Lalu kemudian itu ada kebangkitan yang pertama. Lalu kemudian ada kebangkitan yang kedua pada kedatangan Yesus yang ketiga kali. Tetapi kebangkitan yang terjadi adalah orang-orang yang bangkit pada waktu itu, mereka akan kemudian mati lagi oleh karena vonis hukuman kepada mereka telah dijadikan. Dan ini yang disebut dengan kematian kedua. Kematian kedua ini adalah kematian yang kekal. Kontras atau bertolak belakang dengan hidup yang kekal. Jadi pada kebangkitan kedua, mereka dibangkitkan, orang-orang jahat mereka dibangkitkan, tapi mereka dibangkitkan untuk mati untuk kedua kalinya. Dan itulah satu peristiwa yang terjadi. Lalu kemudian orang-orang yang setia, yang sudah ditebus oleh Tuhan, baik yang sudah pernah mati dan dibangkitkan maupun yang tidak pernah mengalami kematian, atau kelompok ini namanya kelompok 144.000 dalam kitab Wahyu ini. 144.000 adalah orang-orang yang tidak mengalami kematian. Mereka ini bersama-sama dengan orang-orang setia yang pernah mati tetapi dibangkitkan. Nah, disinilah mereka akan mendapatkan kehidupan yang tidak berkesudahan. Inilah yang disebut dengan hidup kekal. Hidup selama-lamanya, tidak pernah akan berkesudahan. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Dan inilah yang kita cita-citakan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saya mengajak hari ini kepada kita, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Ingat, pada waktu kita setia kepada Tuhan, sering menggunakan telinga kita untuk rajin mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Ingat saudara, indera yang paling pertama aktif ketika kita mati, saat kita sementara mati, indera yang akan aktif pertama kali adalah telinga. Kenapa? Oleh karena Allah akan membangkitkan kita yang setia, yang sudah mati, dengan memanggil keluar, memanggil nama-nama kita. Kalau dari sekarang kita belajar untuk tidak suka mendengar, bisa saja kita dipanggil, kita tidak akan mendengar. Mari biasakan hidup mendengarkan firman Tuhan. Jangan ikut budaya, jangan ikut tradisi orang tua kita. Kalau sudah begitu, ya sudah begitu. Tidak boleh berbantah dengan orang tua. Padahal Alkitab bilang kita harus lakukan yang mungkin orang tua tidak ajarkan. Mari belajar untuk mendengarkan apa yang firman Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Sehingga waktu kita mati, kita dalam keadaan setia dan kita dijamin dibangkitkan pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati kita pada saat ini, jadi berkat dalam hidup kita renungan pada pagi hari ini. Kita akan akhiri renungan pagi kita dalam doa kita, berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru disertai berkat Tuhan. Yang pertama yang kami terima adalah firman Tuhan. Biarlah pekabaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat dalam hidup kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Di suasana Natal, kelahiran Yesus Kristus yang dirayakan oleh seluruh orang di atas dunia ini. Dalam peristiwa ini Tuhan, walau kami tidak menemukan tanggal yang tepat di dalam Alkitab, karena Tuhan punya tujuan tersendiri dengan tidak menyatakan atau menyertakan tanggal kelahiranmu, yaitu bahwa Yesus lahir dalam kehidupan kami. Walaupun tidak ada tanggal di dalam firman Tuhan, tetapi setiap waktu Tuhan selalu lahir di hati kami. Dan biarlah suasana ini akan membangkitkan semangat kami untuk terus bergantung, percaya kepada Yesus yang telah lahir, bahkan yang kami tunggu-tunggu untuk datang pada kali yang kedua. Meteraikan pekabaran ini di hati kami, ubah hidup kami sesuai rencana Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Beberapa hari kami meninggalkan tahun ini, Tuhan pelihara kami, semua pekerjaan bisa selesai, dikerjakan dengan baik, dan kami boleh merayakan penyambutan tahun yang baru nanti dengan penuh
sukacita. Inilah doa kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.